Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji, perkenalkan saya Atika Mayasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja atau UKIN dengan materi Hukum HOK di kelas 11 SMA di SMA Negeri 1 Muara Pinang. Ini adalah formulir pendaftaran uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberinya kesehatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran fisika pada hari ini dengan keadaan sehat. Nah, tentu saja kita harus tetap menjaga protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi. Protokol kesehatan yang harus kita terapkan adalah protokol kesehatan 3M. M yang pertama apa, Nak? Memakai masker, Harus memakai masker. M yang kedua? mencuci tangan, Ya, mencuci tangan. Dan yang M yang ketiga? menjaga jarak, Ya, menjaga jarak. Dan juga kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita terhindar dari virus corona yang sedang mewabah pada saat ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelas kita, Iqbal, pimpin doa terlebih dahulu, Nak. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Akhirul Nur Aini, hadir. Azalia Nur Asifah, hadir. Megin Monika, hadir. Berarti hadir semua, Nak ya? Iya, Bu. Nah, ada yang tahu kita hari ini akan mempelajari tentang apa, Nak? hukum, Ya, kita hari ini akan mempelajari tentang hukum. Nah, sebelum kita mempelajari tentang hukum HOK, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu apa? Ayo, Ya, silakan Iqbal. minggu lalu kita belajar tentang elastisitas. Iya, kita minggu lalu belajar mengenai tentang elastisitas. Apa itu elastisitas? Ada yang masih ingat? Ya, silakan, Nak. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang diberikan pada benda itu dihilangkan. Iya, bagus sekali ya. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat lagi pembelajaran kita minggu lalu? Ya, silakan Ridwan. Minggu lalu kita juga mempelajari tentang sifat-sifat elastisitas, yaitu benda elastis dan benda plastis. Iya. Yang selanjutnya selain Ridwan ada lagi? Ya, silakan ya. Kita juga mempelajari tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Iya, kita juga mempelajari tentang tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Bagus sekali ya, kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu. Nah, untuk minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu. Dan pokok bahasan kita yang akan kita bahas adalah hukum.
sebelum kita mempelajari tentang hukum HOM, Ibu ada soal pretest. Ini dia soalnya, ada 4 soal pretest. Soal yang pertama, apa yang terjadi jika pegas diberi gaya tarik, dan seterusnya. Silakan kalian kerjakan di kertas kertas. Waktu yang Ibu berikan adalah 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai belum? Sudah. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ya sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Nah, apa gunanya soal pretest ini? Soal pretest ini gunanya untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai hukum HOM. Nanti kalian akan mendapatkan jawaban dari soal pretest tadi setelah kita melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya Ibu ada video apersepsi, tolong diperhatikan dengan baik video apersepsi yang akan Ibu tayangkan. Nah, perhatikan baik-baik ya video yang Ibu tayangkan. Nah, cukup ya, kira-kira seperti itu videonya. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan orang dalam video tadi? Coba, ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Cindy. Orang dalam video tadi melakukan lomba ketapel. Iya, betul sekali ya. Orang yang dalam video tadi sedang melakukan lomba ketapel. Nah, selanjutnya apa yang terjadi pada karet ketapel pada saat diberikan gaya tarik? Coba, siapa yang bisa? Silakan, Nak. Pada saat diberikan gaya tarik, maka ketapel akan bertambah panjang. Iya, terima kasih Emil ya. Bagus sekali jawabannya. Tentu saja ketika kita berikan gaya tarik, maka ketapel tadi akan bertambah panjang. Sesuai dengan tayangan video tadi ya. Nah, ini ada orang yang menarik ketapel ya, gambar ya. Ketika ketapelnya ditarik, dia akan bertambah panjang. Nah, selanjutnya Ibu ada gambar lagi. Nah, coba diperhatikan. Apa yang dilakukan orang dalam gambar? Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan Nak. Apa yang dilakukannya? Orang di dalam gambar sedang berolahraga menggunakan tummy trimmer. Iya, orang yang di dalam gambar sedang menggunakan tummy trimmer. Terima kasih Meyin atas jawabannya. Yang selanjutnya Ibu ada lagi pertanyaan. Nah, bagaimana cara penggunaan tummy trimmernya? Ada yang bisa menjawab? Kalau tummy trimmer menggunakan tugas. Iya, tummy trimmer itu menggunakan tugas. Terima kasih Sifaya atas jawabannya. Bagus sekali ya. Ini selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika pegas diberi gaya tarik? Ya, silakan Ali. Jika pegas diberi gaya tarik, maka pegas akan bertambah panjang. Iya, sama dengan ketapel tadi ya. Ketika pegas diberi gaya tarik, maka dia akan bertambah panjang. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan gaya yang bekerja pada pegas? Itu tentu saja akan kita bahas hari ini, hubungan antara gaya pegas dan pertambahan panjang pegas pada hukum HOM. Selanjutnya, nah itu ada kata-kata motivasi nah. Jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu agama, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Itu kata siapa? Kata Nabi besar kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Ingat ya, tujuan akhir kita bukan cuma dunia tapi juga akhirat. Jadi kita harus tetap mengutamakan ilmu pengetahuan dan juga anak-anak di sini harus semangat untuk belajar. Nah, manfaat mempelajari hukum HOM pada hari ini ya. Yang pertama, tahu spring bed? Tahu. Iya, tahu ya, tempat tidur kita biasanya itu spring bed ya. Pen yang ada di
sehari-hari. Yang selanjutnya, alat olahraga kami terima seperti yang sudah kita lihat gambarnya di awal tadi ya. Dia juga memanfaatkan hukum dalam kehidupan sehari-hari karena alat kami terima ini menggunakan petugas. Yang selanjutnya, shock breaker pada motor. Itu shock breaker pada motor juga memanfaatkan hukum. Pernah mengendari motor? Nah, kalau kita melewati jalan yang banyak lubangnya, apa yang terjadi? Kita akan berguncang. Nah, untuk menahan kita dari guncangan tadi, itulah gunanya shock breaker. Ya, bagus sekali ya. Berarti sudah mulai memahami. Nah, garis besar cakupan materi kita hari ini adalah hukum hukum. Jadi kita fokus membahas hukum. Yang selanjutnya kompetensi dasarnya 3.2 dan 4.2. Indikatornya di sini Ibu ada 4 indikator beserta keterampilannya ya. Untuk indikator 1 sampai 3 itu untuk poin pengetahuan dan indikator yang terakhir itu untuk keterampilan. Indikator yang pertama apa? Menganalisis hukum untuk menerangkan perilaku. Iya, sekali ya, untuk menerangkan perilaku tegas. Yang terakhir nanti apa itu? Menjadikan percobaan hukum melalui simulasi PET. Iya, yang terakhir menyajikan percobaan hukum melalui simulasi PET. Pernah mendengar simulasi PET? Belum, baru kali ini. Iya, nanti Ibu akan kenalkan yang namanya virtual lab simulasi PET. Jadi dia simulasi PET ini bisa online, bisa offline. Nanti kita pilih ya online ya. Itu untuk indikatornya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu memilih model problem based learning dan juga pendekatan saintifik. Nah, di situ dijelaskan ya, diterangkan kalau melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik nanti mampu menganalisis hukum code. Nanti kalian bisa menganalisis hukum code. Selanjutnya bisa juga merumuskan hubungan antara gaya, konstanta tegas, pertambahan panjang tegas melalui data percobaan yang nanti kita ambil melalui simulasi PET. Yang selanjutnya kita juga bisa menghitung besaran-besaran dalam hukum code. Yang selanjutnya kita juga bisa menyajikan hasil percobaan hukum melalui simulasi PET. Nah, karakter positif yang akan Ibu ambil adalah di situ Ibu jelaskan mampu mengembangkan sikap kerjasama. Jadi kalian harus mampu bekerja sama dalam kelompok. Yang selanjutnya rasa ingin tahu, berarti kalian harus menggali informasi melalui berbagai sumber agar rasa ingin tahu kalian itu terpenuhi. Yang selanjutnya teliti. Jadi dalam mengerjakan segala sesuatu itu harus teliti sebagai karakter positif yang akan ditanamkan pada pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya Ibu juga menekankan kalian harus mampu mengembangkan budaya literasi. Budaya literasi atau budaya membaca. Iya, budaya membaca. Membaca di sini boleh dari segala sumber, boleh dari buku paket, boleh dari internet, boleh dari artikel yang kalian dapat dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kemampuan berpikir kritis, kreatif itu juga Ibu tekankan di sini ya. Dan kalian harus mampu berkomunikasi dan juga berkolaborasi dengan yang lain. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga tujuan pembelajaran kita yang kita harapkan ini dapat tercapai. Nah, sudah siap belajar? Kalau sudah siap belajar, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti beranggotakan 4 orang. Ibu bagi ya. Silakan berkelompok menurut pembagian Ibu ya. Ahliatul Nur Aini untuk kelompok 1 ya. Ahliatul Nur Aini, Meisna Junanti, Lia Anggraini, dan Megi Monika. Silakan berkelompok. Sudah siap ya pembelajaran kita ya? Harus tetap semangat ya. Nah, sekarang Ibu ada video pembelajaran. Silakan kalian amati dengan saksama.
Hukum Hooke. Perhatikan gambar di samping. Pada pegas yang bersifat elastis, muncul gaya pemulih atau gaya restorasi atau F-rest yang melawan gaya berat beban itu. Besar F-rest sama dengan besar F, tetapi arahnya berlawanan. Nah, itu adalah video singkat mengenai gambaran materi kita hukum Hooke. Di situ sudah dijelaskan informasi mengenai hukum Hooke, tapi supaya lebih memahami lagi, kita akan melakukan percobaan melalui simulasi PET berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Nah, selanjutnya, nah itu ada LKPD ya, silakan kalian kerjakan LKPD ini. Ibu bagikan dulu, tiap kelompok ada 1 LKPD. Nanti dikerjakan per kelompok ya. Nah, dalam bekerja kita harus menjaga kebersamaan dan juga harus menghargai hasil kerja maupun pendapat teman. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, amati dulu dan Ibu jelaskan sedikit ya tentang simulasi PET yang akan kita gunakan dalam percobaan. Ini Ibu jelaskan sedikit ya. Langkah pertama kita membuka situs. Link ini sudah Ibu bagikan lewat WA group ya. Silakan kalian klik link itu. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita klik tombol play. Nah, setelah klik tombol play muncul tampilan seperti ini dia. Kita klik pengantar. Nah, setelah klik pengantar, kita akan centang dulu gaya yang dikenakan pada box ini. Gaya tugasnya juga kita centang, perpindahannya, posisi setimbang, dan nilainya. Nah, di situ di LKPD dijelaskan ada 2 kegiatan yang harus kalian lakukan. Silakan dicermati 2 kegiatan itu. Cermati dulu ya LKPD-nya ya. Paham kira-kira cara pengoperasian simulasi PET-nya? Paham semua? Iya, paham. Kalau sudah paham, amati dulu LKPD-nya. Kalau ada hal-hal yang belum diketahui mengenai LKPD, boleh ditanyakan. Coba kira-kira siapa yang mau bertanya tentang LKPD ini? Ya, silakan Mbak Isna. Mau bertanya apa, Nak? Bu, saya mau bertanya, perbedaan antara kegiatan yang pertama dan kedua ini berarti untuk kegiatan pertama yang kita ubah adalah gaya pegasnya, sedangkan kegiatan kedua konstanta pegasnya. Iya, betul sekali Nak. Jadi tadi ada 2 kegiatan ya. Untuk kegiatan pertama di simulasi PET ini yang kita rubah adalah gaya pegasnya. Selanjutnya nanti untuk kegiatan kedua yang kita rubah itu adalah konstanta pegasnya. Selain Nesna ada lagi yang mau ditanyakan untuk LKPD? Iya, silakan Cleoni. Grafiknya digambar di milimeter blok, Bu. Iya, di milimeter blok. Oh iya, milimeter bloknya belum Ibu bagikan ya. Nah, ini milimeter bloknya ya seperti tadi LKPD-nya itu digambar di milimeter blok. Ini milimeter bloknya Ibu bagikan dulu. Nah, betul sekali kalian ya, nanti grafik yang sudah kalian buat itu harus dibuat di milimeter blok supaya nilai-nilainya itu jelas. Silakan bekerja secara berkelompok. Ambil data terlebih dahulu ya, ambil data untuk kegiatan pertama, gaya yang kita rubah, untuk kegiatan kedua, konstanta tugasnya yang kita rubah. Silakan mengambil data percobaan. Waktunya kira-kira 10 menit cukup nggak? Iya, cukup ya 10 menit ya mengambil data. Nanti selanjutnya silakan kalian analisis datanya. Sudah paham semua cara mengoperasikan simulasi PET? Ya, kelompok 1 dan 2 paham ya? Butuh bantuan kira-kira? Ya, kelompok 3 kenapa nak? Oh, cara mengoperasikannya ya? Iya. Ini untuk
kegiatan pertama, gayanya yang kita ubah di sini ya. Nah, ini untuk kegiatan pertama ini konstantanya jangan dibuat 400. Perintahnya tadi apa? Perintahnya tadi 200. Nah, silakan dirubah coba. Dirubah ke 200. Nah, ya bagus sekali ya. Ini cara merubahnya. Nah, yang kita ubah gayanya. Nah, ini catat data-data yang di sini. Nah, ini dengan cara melihat ini. Yang tanda merah apa? Iya, gaya pegasnya yang mana? Yang biru. Catat nilainya berapa? Untuk yang perpindahan yang mana? Yang hijau ya. Itu juga dicatat di tabel. Paham nggak? Iya, paham ya. Silakan dikerjakan kalau sudah paham. Ini kelompoknya Misna, Ani, ya, sama Lia, sama Neyin. Harus semangat ya? Iya Bu. Bisa nggak mengisi data dan menjawab pertanyaannya? Bisa. Tidak ada masalah kelompok 1? Ya. Paham ya, jelas ya? Untuk kelompok 2 paham nggak? Bisa nggak? Bisa. Oh iya, sudah sampai ke tahap membuat grafik. Setelah membuat grafik nanti, jangan lupa untuk menjawab pertanyaan. Sudah selesai kira-kira? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, silakan maju kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju kelompok 1. Ini ya, data yang kalian hasilkan itu boleh ditampilkan. Kalau mau mencoba simulasi pad-nya di depan sini juga boleh, kan? Di sini boleh, di sini sudah sini. Nah, yang kelompok yang lain tolong diperhatikan temannya mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Meyin Monika Amelia Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dijelaskan oleh Ayatul Nuraini. Tabel pengamatan kegiatan pertama, konstansa pegas 200, gaya yang dikenakan 20. Nah, itu gaya yang dikenakan 20 ya. Pas ya? Sehingga gaya pegasnya menjadi 20 dan pertambahan panjangnya menjadi 0,100 meter. Tabel pengamatan kegiatan kedua yang diubah yaitu konstanta pegasnya. Pertama, konstanta pegas 200, gaya yang dikenakan 20, sehingga gaya pegas menjadi 20 dan pertambahan panjang pegas menjadi 0,100 meter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desdarian. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pada LKPD. Yang pertama, bagaimanakah bunyi hukum Hooke? Hukum Hooke berbunyi, besarnya gaya yang diberikan pada pegas sebanding dengan tetapan pegas atau K dan perubahan panjangnya atau H. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lia Umray. 4. Bagaimanakah hubungan konstanta pegas terhadap pertambangan panjang pegas? Hubungan antara konstanta pegas dan pertambahan panjang pegas adalah berbanding terbalik. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin kecil pertambahan panjang suatu pegas. 5. Apa kesimpulan yang kamu setelah melakukan kegiatan ini? A. Hukum Hooke berbunyi, besarnya gaya yang diberikan pada pegas sebanding dengan tetapan pegas dan perubahan panjangnya. B. Hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas adalah berbanding lurus. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan panjang suatu pegas. C. Hubungan antara konstanta pegas dan pertambahan panjang pegas adalah berbanding terbalik. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin kecil pertambahan panjang suatu pegas. Analisis data. Buatlah grafik hubungan gaya
terhadap pertambahan panjang pegas berdasarkan data pengamatan kegiatan pertama menggunakan kertas milimeter blok. Ini adalah gambar grafik kegiatan pertama. Sini. Dua, buatlah grafik hubungan konstansa pegas terhadap pertambahan panjang pegas berdasarkan data pengamatan kegiatan kedua menggunakan kertas milimeter blok. Ini adalah grafik yang kedua. Ya, di situ terlihat ya grafiknya ya. Coba dilihatkan dengan teman-temannya grafiknya, Nak. Untuk yang grafik gaya yang pertama, dia garisnya ke lurus ke atas. Itu dia menandakan kalau dia berbanding lurus. Semakin besar gaya pegas, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar. Grafik yang kedua, coba kita perhatikan. Bagaimana dia? Dia grafiknya ke bawah. Kalau dia ke bawah itu menandakan kalau dia Berbanding terbalik. iya berbanding terbalik. Maka semakin besar konstanta pegas nanti kita perbesar ya. Maka pertambahan panjangnya akan semakin iya kecil. Bagus sekali ya untuk kelompok 1. Itu saja presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 ini luar biasa ya. Sekarang dipersilakan presentasi untuk kelompok yang kedua. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Siti Badikasari. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Bunga Junita. Tabel pengamatan kegiatan pertama. 1. Konstanta pegas 200 Newton per meter. Gaya yang dikenakan 20 Newton. Gaya pegas 20 Newton. Pertambahan panjang pegas 0,100 meter. Itulah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 juga sangat luar biasa. Terima kasih Nak ya. Untuk yang terakhir presentasi silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya M. Ridwan. Materi pertama akan disampaikan oleh Imelda Putri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah bunyi hukum Hooke? Hukum Hooke berbunyi, besarnya gaya yang diberikan pada pegas sebanding dengan tetapan pegas atau K dan perubahan panjangnya atau X. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kelompok ketiga ini juga sangat luar biasa ya. Nah, apakah dengan melakukan percobaan melalui simulasi PET tadi kalian mulai paham mengenai hukum Hooke? Ya, masih tetap semangat? Semangat. Nah, sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Nah, masih tetap semangat, Nak? Masih. Nah, supaya kita tahu
Yang selanjutnya apa itu? Satuannya meter. Yang selanjutnya K. Kepala pegas atau konstanta pegas. Satuannya Newton per meter. Nah, bagaimana tanda negatif ini? Tanda negatif ini menunjukkan kalau arah gaya pegas tadi berlawanan dengan gaya tariknya. Berarti kalau gaya tariknya itu ke bawah, maka gaya pegasnya itu ke atas. Kalau gaya tariknya misalnya kita tarik ke samping, maka ke samping kiri, maka gaya pegasnya akan ke samping kanan. Itu menunjukkan gaya pegas berlawanan arah dengan gaya tariknya. Nah, tapi kalau kita hanya memperhatikan gaya pegas saja, tidak memperhatikan gaya tariknya, itu maka dia akan bernilai positif. Sehingga rumusnya F sama dengan delta E. Untuk yang positif tadi ingat ya, dia tidak memperhatikan gaya tariknya, dia hanya memperhatikan gaya pegas. Yang selanjutnya, Ibu ada contoh soal. Nah, contoh soalnya, sebuah pegas mula-mula 20 cm. Berarti panjang mula-mula kita lambangkan dengan X0. Biasanya yang mula-mula itu kita lambangkan dengan 0. Berapa nak? 20 cm. 20 cm. Selanjutnya, apa lagi yang diketahui? Oleh karena pegas ditarik dengan gaya 2 Newton. Apa itu? Ya, F-nya berapa nak? 20 Ya, 20 Newton. Dan selanjutnya apa lagi itu? Panjang pegas X1. ya, X1-nya berapa? 25 cm. Yang ditanyakan apa? Namanya K. Ya, K ya. Nah, bagaimana perumusannya nak? Kita gunakan rumus hukum Hooke. F sama dengan K dikali delta E. Ini kan delta E-nya kan belum ada, maka kita cari dulu delta E. Delta E sama dengan X1 dikurangi X0. Nah, berapa kira-kira nilainya nak? 50. Berapa? 5 cm. Nah, karena satuannya harus meter, berarti kita rubah ke meter. Berapa jadinya? 0,05. Iya, 0,05 meter. Selanjutnya kita masukkan ke sini. Berapa nilai F tadi? 20 Newton sama dengan K dikali berapa? 0,05. Sehingga dapatlah nilai K. Kalau dia kali pindah jadi bagi. Berarti K sama dengan berapa? 20 terus dibagi 0,5. Berapa nilainya nak? 400. Ya, 400. Jangan lupa untuk menuliskan satuan. Paham kira-kira contoh soalnya? Paham ya. Nah, berarti sekarang Ibu akan memberikan poin penting pembelajaran kita hari ini ya. Poin penting yang pertama itu, apa itu bunyi hukum Hooke? Bunyinya adalah besarnya gaya yang diberikan itu berbanding lurus atau sebanding dengan konstanta pegasnya dan juga pertambahan panjang pegasnya. Yang kedua, hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Nah, yang kita perhatikan hanya gaya dan panjang pegas ya. Semakin besar gaya, maka pertambahan pegasnya akan semakin besar. Yang ketiga, hubungan antara konstanta pegas dan pertambahan panjang pegas, dia akan berbanding terbalik. Semakin besar K, maka delta X-nya akan semakin kecil. Dia berbanding terbalik. Itu adalah poin penting pembelajaran kita hari ini. Kira-kira paham? Paham. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup ya sampai di sini ya. Nah, selanjutnya ada yang mau menyimpulkan nak untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, Mesna, silakan. Hukum Hooke berbunyi besarnya gaya yang diberikan pada pegas sebanding dengan tetapan pegas dan perubahan panjangnya. Iya, betul sekali ya. Yang selanjutnya untuk kesimpulan ketiga, ya Rani, silakan.
Hubungan antara gaya dan pertambahan panjang tugas adalah berbanding lurus. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan panjang suatu tugas. Nah, itulah kira-kira kesimpulan kita hari ini. Nah, selanjutnya kira-kira siapa yang menjadi kelompok terbaik? Kira-kira apakah kelompok 1, atau kelompok 2, atau kelompok 3? Kelompok yang terbaik adalah kelompok 1. Silakan bagi kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kita. Ini banyak hadiah sedikit ya. Jangan dilihat dari harganya, tapi lihatlah dari penghargaannya ya. Ini untuk teman-temannya yang lain yang tidak dapat boleh dibagi ya nanti ya. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya apakah pembelajaran kita hari ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu tayangkan di awal tadi? Sudah, alhamdulillah ya, berarti tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Adakah hal-hal baru yang kalian pelajari hari ini? Ada apa kira-kira? Bisa belajar simulasi PET. Iya, bisa mempelajari simulasi PET. Yang awalnya kalian belum mengenal simulasi PET, itu sudah mengenal simulasi PET. Berarti untuk pembelajaran seterusnya Ibu akan terapkan lagi simulasi PET ini. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya, alhamdulillah ya, menyenangkan. Semoga di pembelajaran selanjutnya juga menyenangkan. Dan untuk yang selanjutnya Ibu ada tes formatif yang sudah Ibu kirimkan linknya melalui WA. Silakan buka HP-nya masing-masing. Buka HP-nya masing-masing, silakan dikerjakan. Ada 5 soal tes formatif. Silakan dikerjakan ya. Nah, ini nilainya sudah muncul ya, sudah 100 semua ini. Meisna, Mein, Azalera. Berarti pembelajaran kita berhasil ya, karena tes akhirnya itu nilainya sudah 100 semua. Cukup ya untuk pembelajaran hari ini? Cukup. Nah, untuk materi minggu depan, kalian tolong pelajari itu susunan pegas. Susunan pegas ada 2, susunan pegas seri dan susunan pegas seri. Silakan dibaca di buku paket kalian apa saja itu susunan pegas tadi. Boleh cari di internet, boleh di artikel. Itu untuk pembelajaran kita minggu depan. Nah, untuk selanjutnya supaya pembelajaran kita hari ini mendapat berkah, untuk menutup pembelajaran Ibu minta tolong lagi Iqbal, pimpin doa lagi Iqbal. Sebelum mengakhiri konten kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum